Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Aziz dengan NPM 2335954. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan materi kita, yaitu bab 11 tentang Device Hardware Unlocking Superpowers. Nah, untuk pencapaian pembelajarannya itu yang pertama menganalisis peran Expo SDK sebagai jembatan unimodulus untuk mengakses fitur natif tanpa menulis kode natif. Lalu menerapkan alur permintaan izin yang etis dan teknis untuk menjaga privasi pengguna. Lalu yang ketiga, mengintegrasikan fitur kamera dan galeri foto menggunakan Expo Kamera dan Expo Image Picker. Lalu keempat, menggunakan layanan lokasi untuk mendapatkan koordinat GPS dan melakukan reverse geocoding. Lalu yang terakhir, menciptakan pengalaman taktil yang imersif menggunakan sensor gerak dan umpan balik getaran. Nah, yang pertama itu The Expo SDK Filosofi The Swiss Army Knife. Jika React Native adalah kerangka tubuh aplikasi, maka Expo SDK adalah sabuk peralatan canggih alat Batman yang memberikan aplikasi tersebut kemampuan super. Nah, tanpa SDK ini, aplikasi React Native hanyalah sebuah tampilan web yang terjebak di dalam ponsel. Ia bisa menampilkan teks dan gambar, tapi buta terhadap dunia di sekitarnya. Nah, Expo SDK hadir untuk membuka indera ponsel tersebut, memungkinkan kode JavaScript kita untuk berbicara dengan kamera, giroskop, GPS, hingga sistem biometrik sidik jari. Nah, filosofi utamanya adalah unimodulus, yaitu pendekatan modular di mana setiap fitur perangkat keras dibuka menjadi paket terpisah yang independen. Nah, kamu tidak perlu menginstal seluruh perpustakaan raksasa jika hanya ingin menggunakan fitur getar. Cukup install Expo Haptics dan sisa fitur lainnya tidak akan memenuhi ukuran aplikasimu. Nah, kecanggihan Expo SDK terletak pada abstraksinya yang luar biasa terhadap kode natif yang rumit. Nah, di masa lalu, jika kamu ingin mengakses kamera, kamu harus membuka Android Studio, mengedit file Android manifest.xml, menulis kode Java atau Kotlin, lalu pindah ke Xcode mengedit info.list yang menulis kode Swift. Nah, proses ini sangat rentan error dan membutuhkan keahlian di tiga bahasa pemrogram sekaligus. Dengan SPSDK, semua kerumitan disembunyikan di balik API JavaScript yang bersih dan konsisten. Nah, kamu cukup memanggil fungsi seperti kamera text fitur and scenes, dan Expo akan menerjemahkannya menjadi perintah aktif yang sesuai dengan untuk Android dan iOS secara otomatis. Nah, ini adalah bentuk demokratisasi pengembangan aplikasi di mana developer web bisa mengakses kekuatan hardware tanpa harus belajar bahasa sistem operasi yang rendah. Nah, konsep ini semakin diperkuat dengan fitur modern Expo yang disebut Continuous Native Generation. Dalam alur kerja ini, kita tidak lagi menyimpan folder Android dan iOS di dalam proyek kita secara permanen. Sebaliknya, setiap kali kita melakukan build atau instalasi paket natif baru, Expo akan membuat ulang folder-folder natif tersebut dari nol berdasarkan konfigurasi di app.json dan package.json. Ini menjamin bahwa proyek kita selalu bersih, tak mudah diperbarui, dan bebas dari konflik konfigurasi natif yang sering membuat pusing kepala. Nah, kita hanya fokus pada logika bisnis di JavaScript dan membiarkan mesin Expo mengurus kabel-kabel di belakang layar yang menghubungkan kode kita ke perangkat keras. Nah, Expo SDK juga menyediakan lingkungan pengembangan yang sangat stabil bernama Expogo. Nah, aplikasi ini sudah memuat hampir semua modul SDK standar sehingga kamu bisa mencoba fitur kamera atau lokasi secara instan tanpa perlu melakukan kompilasi ulang aplikasi. Bayangkan betapa cepatnya siklus try dan error kamu. Kamu ubah kode, simpan, dan kamera langsung aktif. Namun perlu diingat bahwa tidak semua fitur natif ada di Expogo. Nah, untuk fitur yang sangat spesifik seperti pembayaran in-app atau Bluetooth Low Energy, kamu mungkin perlu beralih ke development build. Tetapi untuk 95% kebutuhan aplikasi standar mahasiswa, Expogo dan SDK bawaannya sudah lebih dari cukup. Penting untuk dipahami bahwa Expo SDK bukan sekedar kumpulan fungsi, tetapi sebuah ekosistem yang terstandarisasi. Setiap modul dijamin kompatibel satu sama lain dan diperbarui secara berkala mengikuti versi tersebut. Nah, React Native ini menghindarkan kita dari neraka dependensi di mana library kamera versi A bentrok dengan library lokasi versi B. Nah, tim Expo melakukan kurasi dan pengujian ketat untuk memastikan semua alat di dalam sabuk Batman ini berfungsi harmonis. Keamanan dan stabilitas jangka panjang menjadi prioritas utama, sehingga kamu bisa yakin aplikasimu tidak akan tiba-tiba rusak saat OS Android atau iOS merilis pembaruan baru. Nah, sebagai penutup bagian ini, anggaplah SDK sebagai cheat code legal dalam pengembangan aplikasi. Ia memberimu jalan pintas untuk mengakses fitur-fitur canggih yang biasanya membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk mengimplementasikan secara manual.
Namun kekuatan besar ini harus digunakan dengan bijak. Hanya karena kamu bisa mengakses semua sensor di HP pengguna, bukan berarti kamu harus menggunakannya semuanya. Efisiensi baterai dan privasi pengguna tetap harus menjadi pertimbangan utama. Di bagian selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara meminta izin untuk menggunakan kekuatan software ini dengan etis. Lalu yang kedua, permission flow, the default bouncer. Mengakses perangkat keras pengguna terutama yang bersifat pribadi seperti kamera, mikrofon, dan lokasi bukanlah hak, melainkan privasi yang dilindungi undang-undang. Sistem operasi modern seperti iOS dan Android bertindak sebagai penjaga klub malam yang sangat ketat. Mereka tidak akan membiarkan aplikasimu menyentuh sensor apapun tanpa izin eksplisit dari pemilik HP. Oleh karena itu, sebelum kita bisa mengambil foto, kita harus melewati ritual permission flow atau permintaan izin. Nah, jika kita mencoba mengakses kamera tanpa izin, aplikasi tidak hanya akan gagal, tapi bisa langsung ditutup paksa oleh sistem operasi sebagai tindakan pengamanan. Nah, alur permintaan izin di Express selalu mengikuti pola 3 langkah, yaitu check, request, dan handle. Pertama, kita menggunakan metode get permission engine untuk memeriksa apakah pengguna sudah pernah memberikan izin sebelumnya. Jika statusnya adalah granted, kita bisa langsung lanjut. Jika statusnya undetermined, kita bisa masuk ke langkah kedua. Memanggil request permission engine. Fungsi ini akan memunculkan dialog pop-up setiap sistem bawaan yang bertanya izin aplikasi X mengakses kamera. Nah, langkah ketiga adalah menangani jawaban pengguna. Jika mereka menekan tolak, kita harus siap dengan rencana cadangan yang tidak boleh memaksa lagi secara agresif. Nah, aspek US dalam meminta izin sangatlah krusial dan sering diabaikan oleh pemula. Jangan pernah meminta semua izin di detik pertama aplikasi dibuka. Bayangkan kamu baru menginstal aplikasi resep makanan dan tiba-tiba aplikasi itu meminta akses ke kontak, lokasi, dan kamera sekaligus. Kamu pasti akan curiga dan menghapusnya. Nah, praktik terbaik adalah meminta izin secara kontekstual. Mintalah izin kamera hanya saat pengguna menekan tombol upload foto resep. Nah, pada titik ini pengguna mengerti mengapa aplikasi butuh akses kamera, sehingga kemungkinan mereka menekan izinkan jauh lebih besar. Terkadang pengguna menolak izin secara permanen yang membuat fungsi request permission access tidak akan memunculkan dialog lagi di masa depan. Dalam situasi jalan buntu ini, aplikasi kita tidak boleh menyerah begitu saja atau menampilkan layar kosong. Kita harus mendeteksi status denied ini dan menampilkan pesan adaptif di AI kita. Misalnya fitur ini butuh kamera, bos. Tolong aktifkan manual di pengaturannya. Expo menyediakan fungsi linking di Open Settings yang bisa membawa pengguna langsung ke alam pengaturan aplikasi di HP mereka. Ini adalah cara yang sopan untuk memberitahu pengguna bahwa bola kini ada di tangan mereka. Kita juga harus memperhatikan perbedaan perilaku antara iOS dan Android. Apple sangat ketat soal transparansi data. Di file app.json kita wajib menyertakan string deskripsi seperti NS Camera Usage Description yang menjelaskan alasan pengguna kamera. Jika string ini kosong, Apple akan menolak aplikasimu masuk ke App Store. Android sedikit lebih lunak di awal, tetapi semakin ketat di versi terbarunya, Android 11 Plus. Terutama soal izin lokasi di latar belakang. Menggunakan Expo memudahkan hal ini karena kita cukup mengatur konfigurasi di app.json. Dan Expo akan menyuntikkan deskripsi tersebut ke file sistem natif saat proses sebelah. Nah, kesimpulannya, kode untuk menangani izin seringkali lebih panjang daripada kode fitur itu sendiri, dan itu wajar. Kita harus membangun logika defensif yang sangat kuat untuk menangani segala kemungkinan izin diterima, ditolak, atau ditolak permanen. Melakukan privasi pengguna dengan rasa hormat tertinggi, izin akses adalah bentuk kepercayaan. Sekali kamu melanggarnya dengan mengambil data diam-diam, kepercayaan itu akan hilang selamanya. Jadilah tamu yang sopan di dalam ponsel pengguna, selalu ketuk pintu sebelum masuk ke ruang pribadi mereka. Lalu yang ketiga, kamera dan media library di Visual Cortex. Salah satu fitur paling dominan dalam aplikasi modern adalah kemampuan visualnya, baik itu mengambil foto baru atau memilih foto di area galeri. Expo menyediakan dua pusaka utama untuk akses ini, yaitu Expo Kamera untuk kontrol kamera aktif dan Expo Image Picker untuk mengambil media yang sudah ada. Nah, Expo Image Picker adalah solusi yang paling sering digunakan karena implementasinya sederhana dan mencangkup 80% kasus penggunaan. Saat dipanggil, model ini membuka termuka galeri bawaan sistem operasi yang familiar bagi pengguna, sehingga kita tidak perlu repot membuat UI galeri sendiri yang rumit. Saat pengguna memilih sebuah foto, Expo Image Picker tidak memberikan file gambar fisik secara langsung ke variabel JavaScript, karena ukurannya bisa bergiga-giga dan mungkin mematikan RAM. Sebaliknya, ia mengembalikan sebuah objek berisi URL yang pada dasarnya adalah alamat lokal tanpa foto itu disimpan sementara di cache API.
Kita kemudian menggunakan URL ini sebagai sumber untuk komponen agar foto tersebut ambil di layar. Memahami bahwa kita bekerja dengan referensi file, bukan file itu sendiri, adalah kunci manajemen memori yang efisien dalam menangani media. Jika aplikasi membutuhkan fitur yang lebih canggih seperti memindai QR code atau mengambil foto dengan filter real time, maka expo kamera adalah senjatanya. Pustaka ini merender tampilan kamera langsung di dalam komponen React, yang berarti kamu bisa menumpuk tombol, teks, atau stiker di atas tampilan kamera tersebut. Ini memberikan fleksibilitas desain tanpa batas. Namun, expo kamera membutuhkan manajemen siklus hidup yang hati-hati. Kamu harus mematikan kamera dimatikan saat pengguna meninggalkan layar, atau baterai HP akan tukar habis dalam hitungan menit karena sensor kamera terus aktif bekerja. Nah, menangani hasil tangkapan kamera juga melibatkan pertimbangan format data. Biasanya antara base64 atau multipore form data. Base64 mengubah gambar menjadi string teks super panjang yang bisa dikirim langsung dalam JSON, tetapi ini memperbesar ukuran file hingga 30% dan memberikan prosesor untuk pengunggahan ke server. Metode terbaik dalam menggunakan form data standar web, di mana kita menampilkan file berdasarkan URL-nya seolah-olah itu formulir HTML biasa. Nah, itu menangani konversi di balik layar sehingga server menerima file gambar binar yang valid. Hindari memanipulasi pixel gambar secara manual di JavaScript jika tidak terpaksa, karena itu sangat lambat. Nah, fitur lain yang sering dibutuhkan adalah kemampuan menyimpan foto ke galeri umum pengguna. Menggunakan Expo Media Library, secara default foto yang diambil aplikasi kita tersimpan di folder privat. Aplikasinya akan hilang jika aplikasi dihapus. Jika pengguna ingin menyimpan hasil editan foto mereka agar muncul di aplikasi foto dan galeri bawaan, kita perlu minta izin tambahan with external storage di Android dan memindahkan file tersebut secara eksplisit. Ini adalah fitur penting untuk aplikasi jenis editor foto atau kamera sosial agar karya pengguna tidak terkurung di dalam aplikasi kita saja. Nah, mengintegrasikan kamera dan galeri mengubah aplikasimu dari sekadar menampilkan informasi menjadi alat kreasi konten. Pengguna Gen Z sangat visual. Mereka lebih suka mengirim foto daripada mengetik teks panjang. Dengan menguasai kedua pustaka ini, kamu membuka pintu untuk fitur-fitur menarik seperti verifikasi identitas, pelaporan masalah visual, atau sekedar berbagi pengalaman sosial. Ingatlah untuk selalu menangani kasus di mana pengguna membatalkan pengambilan foto agar aplikasi tidak bengong menunggu data yang tidak pernah datang. Lalu yang keempat, location service the global positioning system. Nah, mengetahui di mana pengguna berada seringkali sama pentingnya dengan mengetahui siapa mereka, terutama untuk aplikasi layanan pesan antar, peta, atau pencarian menjodoh. Expo Location adalah gerbang kita menuju sensor GPS di perangkat. Model ini sangat powerful karena bisa menentukan lokasi pengguna dengan akurasi hingga beberapa meter. Menggunakan kombinasi sinyal satelit, Wi-Fi, dan menara seluler atau dua model utama, foreground location dan background location. Untuk pemula dan 90% kasus kuliah, foreground location sudah cukup dan jauh lebih mudah izinnya. Mengambil data lokasi adalah operasi yang berat baterai dan asinkron. Kita tidak bisa mengharapkan data lokasi muncul seketika seperti mengambil variabel di memori. Saat kita memanggil location titik get karena position engine, HP harus menyalakan chip GPS, mencari sinyal satelit, dan melakukan kalkulasi triangulasi. Proses ini bisa memakan waktu beberapa detik, jadi sangat penting untuk menampilkan indikator loading di IA. Selain itu, kita bisa mengatur opsi akurasi, jangan meminta akurasi tertinggi. Jika hanya kamu butuh tahu pengguna jika ada di kota mana, akurasi tingkat rendahnya sudah cukup dan jauh lebih hemat baterainya. Nah, salah satu fitur paling wajib dari model ini adalah geocoding dan reverse geocoding. Sensor GPS hanya memberikan kita angka mentah, latitude dan longitude. Misalnya 6,917 lalu 107,1619. Bagi manusia angka ini tidak berapa. Reverse geocoding mengubah angka tersebut menjadi alamat yang mudah dibaca: jalan Asia, Afrika, Bandung, Indonesia. Sebaliknya, geocoding mengubah alamat menjadi koordinat. Expo menyediakan API sederhana untuk melakukan konversi bolak-balik yang sangat berguna untuk fitur seperti isi alamat pengiriman otomatis berdasarkan lokasi saya saat ini. Namun, pengujian fitur lokasi di simulator atau emulator seringkali membingungkan pemula karena laptop tidak memiliki chip GPS yang sama dengan HP. Di simulator iOS atau Android emulator, kita harus menyimulasikan lokasi secara manual lewat menu pengaturan emulator. Jika kamu lupa mengatur ini, fungsi lokasi mungkin akan time out atau mengembalikan error. Cara terbaik untuk menguji fitur lokasi yang sesungguhnya adalah menggunakan perangkat fisik melalui Expo Go, lalu membawanya berjalan-jalan keluar ruangan untuk melihat perubahan koordinat secara real time. Bervasi lokasi adalah topik panas di dunia teknologi. Sistem operasi modern memberikan pengguna opsi izin sekali saja
atau hanya saat aplikasi digunakan. Aplikasimu harus siap menangani skenario di mana izin tiba-tiba dicabut atau aplikasi berjalan di latar belakang. Selain itu, jika kamu membuat aplikasi yang memantau pergerakan pengguna secara terus-menerus, kamu harus menggunakan Location Database Position Engine yang memberikan pembaruan aliran data untuk setiap kali pengguna bergerak beberapa meter. Logika untuk menghentikan pemantauan saat tidak dibutuhkan lagi sangat krusial untuk mencegah kebocoran memori dan baterai. Lokasi adalah konteks. Aplikasi yang tahu lokasi pengguna bisa memberikan pengalaman yang jauh lebih relevan dan personal. Restoran terdekat, cuaca hari ini, atau teman ini di sekitar adalah fitur-fitur yang dibangun di atas fondasi teknologi ini. Namun dengan kekuatan besar datang tanggung jawab yang besar. Jangan pernah melacak lokasi pengguna diam-diam tanpa nilai tambah yang jelas bagi mereka. Transparansi adalah kunci agar pengguna nyaman berbagi keberadaan mereka dengan aplikasimu. Yang kelima itu sensor dan haptic sense. Sebuah ponsel pintar bukan sekadar layar kaca yang menyala, ia adalah balok penuh sensor yang peka terhadap lingkungan fisik. Expo SDK membuka akses ke indera keenam ini melalui pakai Expo Sensor dan Expo Haptic. Sensor gerak utama meliputi akselerator dan gyroscope. Dengan data ini, kita bisa membuat interaksi yang unik, seperti menggerakkan karakter game dengan memiliki HP atau fitur set to undo. Yang populer, data dari sensor ini mengalir dengan cepat, sehingga kita perlu menggunakan listener agar tidak mengurangi komunikasi natif. Salah satu pengguna sensor yang paling praktis dan sederhana adalah mendeteksi orientasi perangkat atau langkah kaki. Namun fitur yang paling sering meningkatkan feel aplikasi secara instan adalah haptic atau umpan balik getaran. Berbeda dengan getaran telepon masuk yang kasar dan panjang, haptic memberikan getaran mikro yang sangat presisi dan halus. Di iPhone ini terasa seperti ketukan fisik nyata di balik layar. Kita bisa menggunakan haptic acceleration engine di saat pengguna mengulik benda pemilihan tanggal, memberikan sensasi titik-titik yang memuaskan seperti memutar roda gigi brankas. Haptic juga sangat berguna untuk memberikan semantic feedback atau umpan balik bermakna tanpa suara dan visual. Saat pengguna sukses melakukan pembayaran, kita bisa memicu haptic notification engine yang memberikan getaran dinding yang positif. Sebaliknya, saat terjadi error, kita bisa memberikan getaran tajam yang menandakan kegagalan. Umpan balik taktil ini membantu pengguna merasakan status aplikasi saat berguna bagi pengguna dengan gangguan penglihatan atau saat HP dalam mode hening. Ini adalah detik kecil memiliki aplikasi kelas dunia dengan aplikasi tugas kuliah biasa. Namun penggunaan sensor dan haptic ini harus bijaksana. Terlalu banyak getaran akan membuat tangan pengguna sungguh-sungguh dan baterai cepat habis. Terlalu sensitif membaca sensor akselerator dan membuat AI berkata-kata tidak stabil. Tidak sering kalian perlu menggunakan algoritma penghalus atau dimensi pada data sensor mata agar angkanya tidak melompat-lompat terlalu liar. Tentu perlu diingat bahwa tidak semua perangkat Android memiliki fitur getar haptik yang bagus. Apa yang terasa mewah di iPhone mungkin terasa seperti dengan nyamuk di Android murah. Selalu uji di berbagai perangkat untuk memastikan pengalamannya konsisten. Integrasi sensor juga membuka peluang untuk fitur aksesibilitas dan kesehatan. Sensor cahaya bisa digunakan mengubah tema aplikasi otomatis saat masuk ke ruang gelap. Baru ini bisa digunakan untuk mendeteksi perubahan ketinggian lantai. Dengan memanfaatkan hardware ini, kita memecahkan tembok kaca antara dunia digital dan fisik. Aplikasi menjadi terasa hidup dan relevan terhadap gerakan manusia, bukan sekadar perangkat lunak pasif. Nah, sebagian penutup bab ini, kita telah belajar bahwa Expo Sadistika memberikan kita kunci kedua senjata natif tanpa harus menjadi ahli senjata natif, mulai dari mata, telinga, orientasi, hingga rasa, semuanya tersedia di ujung jari JavaScript kita. Tugasmu adalah developer dan merangkai kemampuan ini menjadi pengalaman pengguna magisnya, namun tetap fungsional. Hemat jam, biarkan aplikasi menjadi di layar, biarkan dia berinteraksi dengan dunia nyata. Lalu yang keenam ada integrasi keselamatan dan Trust of Things. Yang pertama, permission dan updation. Di React Native, kita tidak bisa sembarangan menyalakan kamera atau melacak lokasi pengguna tanpa izin. Kita wajib melakukan request permission. Jika pengguna menolak, kita harus menghormati permission. Dan implementasi teknologi dari adat citizen dan menjaga privasi orang Islam melarang keras kita masuk ke wilayah pribadi orang lain tanpa permisi. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum minta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Quran Surah Al-Nur ayat 27. Aplikasi yang mencuri data kontak atau menyalakan lokasi diam-diam adalah aplikasi yang khianat dan melanggar privasi. Sebagai developer konsisten, kita membangun aplikasi yang sopan, meminta izin di awal, menjelaskan tujuannya, dan tidak mengambil data lebih dari yang diizinkan. Yang kedua, kamera, sensor, dan amanah anggota tubuh. Kita menggunakan API kamera dan sensor untuk merekam dunia. HP hanyalah alat, tapi kita lah yang memprogram untuk apa alat itu digunakan. Apa kamera digunakan untuk fitur scan Al-Quran atau untuk menyebarkan aib. Ini mengingatkan kita bahwa tubuh kita adalah hardware canggih yang dipinjam Allah. Semua sensor ini bukan milik kita, melainkan amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban katalognya. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Al-Quran Al-Isra ayat 36. Saat kita coding fitur kamera atau video niatkan untuk kebaikan, jangan membuat fitur yang mempermudahkan maksiatan, karena developer akan mendapatkan aliran dosanya selama fitur itu dipakai untuk keburukan. Yang ketiga, lokasi atau
arah kiblat hidupnya. Fitur location survey memungkinkan aplikasi mengetahui koordinat persisnya pengguna di muka bumi. Tanpa GPS, PTA tidak berguna dan aplikasi panti. Kita butuh titik referensi dalam Islam mengetahui posisi fisik penting untuk menentukan arah kiblat. Namun lebih jauh lagi, kita butuh GPS virtual untuk mengetahui posisi kita di hadapan Allah. Apakah kita sedang bergerak mendekat atau menjauh? Dan bagi tiap-tiap umat pada dan kiblatnya yang ia menghadap padanya, maka berlomba-lombalah kebaikan. Qur'an Al-Baqarah 158. Teknologi geocoding ini bisa memberitahu kita alamat jalan, tapi hanya imam yang bisa memberitahu kita alamat tujuan akhir. Gunakan teknologi lokasi untuk memudahkan urusan umat atau petunjuk umat dan sebagai sarana mengumpulkan pahala dalam perjalanan hidup kita. Lalu yang ke-8 itu ada rangkuman. Berikut adalah 7 rangkuman. Berikut adalah rangkuman SSN 2011. Nah, yang pertama di sini ada Expo SDK Filosofi yang dalamnya itu Nimbus abstraksi koordinatif yang rumit menjadi API JavaScript. Sederhana, kami bisa mengakses kamera atau GWS tanpa perlu menyentuh Android Studio atau Xcode. Lalu ada Continuous Native Generation, itu folder Android dan iOS dibuat secara otomatis menjaga proyek tetap bersih dan mudah diupdate. Yang kedua ada Permission Flow. Di dalamnya ada check, request, dan handle. Pola wajib 3 langkah, cek status, minta izin, tangani jawaban. Lalu ada contested asking, jangan minta izin semua izin di awal. Minta izin kamera hanya saat user menekan tombol file foto agar tingkat persetujuannya lebih tinggi. Lalu yang ketiga ada kamera dan media. Nah, di dalamnya itu ada Expo Image Picker, solusi paling umum untuk mengambil foto dari galeri, ringan dan menggunakan UI bawaan HP. Lalu ada Expo Kamera untuk kebutuhan custom. Lalu yang ketiga ada URI, URL reference. Ingat, kita bekerja dengan alamat file, bukan fisik. Filenya langsung di memori RAM. Yang keempat adalah location service. Di dalamnya ada baterai drain. GPS memakan baterai besar, gunakan akurasi sebelumnya. Lalu yang kedua geocoding, cara mengubah koordinat angka menjadi alamat teks dan sebaliknya. Yang kelima sensor dan haptics, membuat di dalamnya ada haptics, data dan mikro yang memberikan umpan balik taktik saat user berinteraksi, meningkatkan persepsi kualitas aplikasi. Lalu yang terakhir di situ ada sensor menggunakan accelerometer atau gyroscope untuk interaksi berbasis gerakan. Oke, sekian dari penjelasan bab 11 ini. Kali ini kalau ada salah kata atau ada kurang kedengaran, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.